Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur kami kalau kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Sebagai wujud kasih Tuhan kepada kami, Engkau berfirman, mari Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca di dalam Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, yang mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kup dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, yang akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini menjelaskan kepada kita kasihnya Tuhan yang dahsyat atas Efraim, atas orang Israel. Meskipun Israel meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi Israel. Dari sini kita tahu kasih Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu hebat. Tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan. Kalau kasih manusia terbatas, 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin, bahkan 4 kali dia menolong seseorang, orang itu datang untuk kelima kalinya, maka orang yang menolong itu akan mulai berpikir, orang ini terlalu berani meminta pertolongan berulang-ulang. Itulah keterbatasan kasih manusia terhadap sesamanya. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Meskipun berulang-ulang orang Israel menyakitkan hatinya Tuhan, melukai hatinya Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Dahsyatnya Tuhan itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
dan tidak ada Allah seperti Dia. Dialah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia kasihnya terbatas. Manusia terbatas terhadap waktu, terhadap kesabaran. Tetapi Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh waktu, tidak pernah kesabarannya hilang. Dia selalu sabar, dia tidak dibatasi oleh waktu. Maka sebab itu dia mengasihi Efraim. Kalau kita melihat di ayat-ayat itu, Israel mulai dari kandungan, Allah yang merawatnya, Allah yang menjadikan orang Israel sebagai anak kesayangannya. Tetapi umat Israel justru membelakangi Tuhan, dan dikatakan orang Israel kembali menyembah Baal, kembali membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan apa artinya? Mereka tidak mau mengakui Tuhan. Mungkin di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, Tuhan kami Tuhan yang kejam. Tapi mereka tidak tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Itulah yang menjadi perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Terpuji Tuhan. Haleluya. Seperti di ayat 10, mereka mengikuti Tuhan yang akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Karena kasihnya Tuhan inilah membuat orang Israel sadar akan perbuatan mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan kembali, dan hatinya Tuhan terbuka kepada mereka. Meskipun mereka sudah melukai hatinya Tuhan, tapi Tuhan tetap terbuka hatinya untuk orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dilukai oleh orang, tentu kita akan merasa di dalam hati kita sesuatu bekas. Tapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya tidak terbatas. Tidak ada di dalam hatinya satu luka sedikit pun. Tapi ingat, kasih Tuhan itu sungguh di waktu tertentu Dia akan menyatakan ketegasannya. Maka dari itu, walaupun Tuhan kita kasih, tapi bukan berarti ketegasan. Saksi dari apa yang dilakukan oleh orang Israel, mereka tidak akan terima. Pasti mereka akan terima. Sebab itulah yang membuat mereka sadar. Maka di ayat 10 ini, mengapa orang Israel kembali kepada Tuhan? Karena mereka menerima konsekuensi dari dosa mereka, konsekuensi dari perbuatan mereka, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Kalau hanya Tuhan, oh haleluya, mereka mungkin berkata, enak sekali dimanja, haleluya. Tapi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dosa mereka yang mereka lakukan, mereka harus tanggung. Dan itu Tuhan izinkan. Dan itulah kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu dahsyat. Haleluya, haleluya. Di ayat 8 dikatakan begini, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi di dalam ayat 9 dan ayat 8 maksud saya, dan 9,
Allah menegaskan kepada orang Israel bahwa meskipun orang Israel melukai hatinya Tuhan, tetapi Allah menegaskan di dalam ayat itu bahwa Allah akan tetap mengasihi orang Israel. Haleluya. Saudaraku, saudara mungkin ada di dalam dosa saat ini, melakukan dosa. Saya mau katakan, saya mau sampaikan kepada kita, Allah mengampunimu, Allah mengasihimu. Tapi ingat, upah dari dosa itu, konsekuensi dari dosa itu, Anda, Bapak Ibu akan terima itu. Diampuni dosa, tapi konsekuensinya. Sebagai contoh, ketika seseorang menghamili orang, maka ketika dia datang kepada Tuhan minta ampun, dosanya diampuni, tapi akibat perbuatannya akan dia tanggung. Haleluya. Seperti Daud, dia minta ampun kepada Tuhan ketika dia menghampiri istrinya Uria Betseba. Betseba hamil, dan meskipun Daud merendahkan diri, merendahkan hati, berpuasa, tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Daud. Apa itu konsekuensinya? Anak itu mati. Haleluya. Maka dari itu, saya mengingatkan kita, saya mengingatkan semua kita bahwa hati-hati hidup. Meskipun kasih Tuhan itu dahsyat, luar biasa hebat, jangan sampai lupa ketika kita diberi oleh Tuhan kasih yang begitu besar dan dahsyat, dan kita terus berdosa, maka ingat baik-baik. Saya mau sampaikan, saya mau katakan, konsekuensi akibat dari dosa perbuatan kita itu kita akan tanggung. Memang dosa kita diampuni oleh Tuhan, tapi dampak dari dosa itu kita akan tanggung. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan, hebat Tuhan. Di sini kehebatan Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kesabarannya. Meskipun kita di dalam dosa, Dia mampu menyelesaikan dosa itu. Dia mampu mengampuni, Dia mampu mengampuni, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Puji Tuhan, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taruh tanganmu di dadamu jika engkau terus di dalam dosa, padahal kasih Tuhan setelah engkau alami terus menerus. Mari diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa konsekuensi dosa yang kita lakukan kita akan terima, tapi dosa kita diampuni oleh Tuhan. Maka dari itu saya mau katakan, jangan tinggal di dalam dosa, tapi buatlah kesempatan untuk bertobat. Kasih Tuhan itu bukan sebuah alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu hebat, kasih-Mu luar biasa, dan kami tinggal di dalam kasih itu. Sejauh apapun, sehitam apapun, sepekat apapun dosa kami, kasih-Mu dapat mengampuni, kasih-Mu dapat menyelesaikannya. Di kayu salib Engkau mati bagi kami, menebus kami, berkorban untuk kami. Tetapi ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan, kami menganggap berdosa kepada Tuhan, ada pengampunan Tuhan. Dan firman-Mu pada kesempatan ini mengingatkan kami untuk mengajar kami lebih hati-hati bahwa ketika kami menerima kasih-Mu, memang dosa kami diampuni Tuhan, tapi dampak akibat daripada dosa itu kami akan terima. Biarlah lewat pelajaran ini, lewat firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan memahami untuk hidup di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa. Hidup di dalam kasih-Mu bukan untuk kesempatan berbuat dosa terus, tapi kami hidup di dalam kasih-Nya Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau berkati semua pemirsa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Amin. Amin.